Ya halo teman-teman, kita ketemu lagi. Kali ini kita nggak akan servis dulu ya. Kita mau ngisi playlist yang ada di Ayo Jadi Teknisi. Nah ini adalah alat yang dibutuhkan untuk teknisi di episode berikutnya. Entah episode berapa nanti kita kasih di dalam judul ya. Ini fungsinya untuk membuka LCD ya. Jadi kalau untuk angkat LCD ini adalah salah satu alat yang paling penting. Kalau sebenarnya saya belum lama pakai ini, tapi ini lumayan membantu loh. Lumayan enak sekali. Ini namanya kaleng pembuka LCD kalau nggak salah, kalau di Tokopedia, kalau di online shop ya. Nah di Shopee biasanya saya beli. Kalau ini kalau nggak salah di Shopee saya belinya, tapi nanti kalau saya ingat saya taruh linknya di deskripsi. Kalau nggak ingat ya mohon maaf ya. Pokoknya ini pembuka LCD gitu lah, modelnya kayak gini, besi, harganya cuma 15.000. Kalau ini hanya mika bekas touchscreen, jadi bekas touchscreen tab Cina ya. Ini yang berperan untuk memberikan jalan, dan ini untuk yang eksekusinya. Jadi penggunaannya seperti itu ya. Ini langsung saja kita contohkan. Seperti ini, kita SD yang sudah tidak digunakan sini. Oh ya, ini untuk teman-teman ya yang baru saja bergabung. Jangan lupa untuk subscribe channel kita supaya channel kita lebih berkembang lagi ya, lebih mudah untuk berkembang. Dan juga untuk teman-teman yang berniat untuk mendalami dunia teknisi itu bisa ikuti channel kita, buka channelnya, kemudian tab di bagian playlist. Ayo di situ buka playlist Ayo Jadi Teknisi. Di situ alat-alat yang dibutuhkan dan juga analisa-analisa dasar kita bahas semuanya di situ ya. Kita tidak bermaksud menggurui atau apapun. Jadi kalau ada teman-teman yang memiliki pengalaman atau cara yang lebih efektif dalam penanganan sebuah kasus, itu bisa sharing pengalamannya di kolom komentar. Nanti akan bantu kita kasih pin untuk komentarnya ya, biar teman-teman yang lain bisa tahu. Oke, ini adalah pembuka LCD yang paling penting kalau menurut saya ya. Aduh. Dan untuk pemanasnya kita menggunakan hair dryer. Ini harganya 75.000, mereknya apa ini? Sudah hilang mereknya, saya nggak tahu. Pokoknya harganya cuma 75.000. Oke, langsung saja kita panasin dulu ya. Ini panasinya nggak terlalu panas, yang penting anget saja, cuma cukup sampai anget. Oke, kita mulai dulu. Oke, nggak terlalu panas atau ya minimal lumayan hangat seperti ini lah, nggak bisa ngatur tempernya juga ya. Temperatur kita nggak ada alat untuk mengukur temperaturnya, dan ini hanya untuk jalan, jadi hanya untuk kalau ini masuknya enak gitu loh, masuk ke celahnya itu enak seperti ini. Ini hanya untuk membuka jalan, dan yang mengeksekusi adalah sampai seperti ini aja. Dan yang eksekusi adalah ini. Kenapa ini? Itu ada dua alasan. Kalau saya ini sekali lagi ini hanya teknik saya ya. Jadi untuk teman-teman ini saya nggak bermaksud menggurui. Jadi kalau teman-teman punya teknik tersendiri ya silahkan gunakan tekniknya. Tapi kalau menggunakan ini mungkin lebih enak. Tapi kalau saya itu ini hanya untuk jalan, dan ini yang eksekusi. Kenapa ini? Karena ini nggak melukai bezel ya. Kalau ini dia bisa melukai bezel atau bisa lecet. Nanti kasihan si user sih. Kalau di kita nggak pengaruh sih. Nggak pengaruh, justru lebih enak pakai ini. Tapi kasihan ke usernya, kalau saya sih seperti itu ya. Dan itu juga menjadi nilai plus untuk si user ya, kalau kita garapnya rapi tanpa merusak casing atau bezel. Jadi bezelnya ini aman, nggak kena lecet dari besi itu ya. Nah seperti ini, tinggal buka dan ya tinggal angkat saja kalau sudah seperti ini. Nah jadi ini pelan-pelan. Kalau misalnya ini nggak pecah ya, ini touchscreen-nya nggak pecah, itu di bagian atas jangan dihajar pakai ini, atau di bagian bawah atau samping. Pokoknya yang ada fleksibelnya ini jangan dihajar pakai ini, nanti takutnya fleksibelnya malah cacat ya. Ini karena di atas, aduh,
Ini karena di atas dan juga pecah, kalau pecah susah juga sih. Jadi kita hajar pakai ini pelan-pelan saja. Walaupun ini nanti ini tadi sebenarnya kalau ininya putus juga nggak apa-apa sih. Karena memang dia sudah pecah ya, jadi nggak akan digunakan lagi. Dan sini kita angkat saja, ini sudah kayak terpisah dari yang sebelah sini. Ini tinggal tarik aja sudah selesai sebenarnya. Nah, tinggal tarik seperti ini sudah selesai. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Dan ini nggak melukai LCD ya. Kita ambilnya di tengahnya tadi. Kalau misalnya ini satu set dengan LCD, kita ambilnya sampai ini pas masuknya tadi sampai bawahnya LCD. Nah, sampai bawah seperti ini, sampai dalam. Itu jadi pokoknya intinya insting dan juga jam terbang itu adalah yang paling penting ya. Jadi sering-sering melakukan latihan atau gimana ya, nganggur-nganggur buka ini latihan buka-buka LCD itu pasti lama-kelamaan akan terbiasa dan terlihat seperti profesional gitu loh. Bukanya nggak susah-susah, nggak sampai nggak butuh waktu yang lama udah kebuka. Jadi kan lebih intinya kita lebih profesional aja gitu loh. Oke, jadi ini adalah untuk membuka jalannya saja, dan juga ini yang eksekusi. Kenapa ini untuk buka jalan? Yang pertama biar tidak mudah melewat, karena ini sangat elastis sekali ya. Mungkin kalau untuk buka-buka ini mudah melewat. Terus yang kedua merusak bezel. Jadi itu alasan kita eksekusinya pakai yang ini. Oke lah, mungkin cukup sekian dulu ya video kali ini ya. Ini hanya sedikit sharing saja, tidak bahas menggurui atau apapun. Jadi kalau ada teman-teman yang mempunyai teknik sendiri ya sharing juga lah tekniknya di kolom komentar ya. Jadi nanti saya mungkin juga akan coba-coba dengan teknik teman-teman yang teknik yang teman-teman punya. Jadi akan juga kita aplikasikan juga. Kita pokoknya sharing-sharing saja di channel ini ya. Dan juga untuk teman-teman yang masih ragu-ragu untuk membuka usaha atau ya terjun ke dunia usaha, itu juga bisa ikuti vlog kita ya. Kita sering main, bukan sering sih, baru sekali, tapi kedepannya pasti akan kita sering-sering juga main ke tempat counter lain, bisa counter, bisa usaha lain atau apapun, pokoknya yang berbau usaha-usaha itu yang sekiranya bisa memulai dari budget yang kecil atau gimana gitu ya. Pokoknya kita sharing lah, walaupun budget besar, kalau siapa tahu teman-teman ada yang berminat atau gimana. Nanti pokoknya kita sharing, kita main ke tempat teman-teman kita yang sudah memiliki usaha, dan kita minta sarannya bagaimana buka usaha dan pengalamannya bagaimana, mengawali dari mana. Pokoknya akan kita sharing-sharing, pokoknya di channel ini kita bikin sharing aja. Oke lah, jadi cukup sekian dulu video kali ini, dan mohon maaf juga kemarin kita nggak upload video karena kita ada acara di tempat temen ya, ada yang nikahan, jadi kita nggak bisa update sharing kita, konten-konten sharing kita ya. Oke lah, jadi cukup sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata, dan kita ketemu lagi di video berikutnya, dan bye bye.